Jadi yang namanya pusat informasi itu kalau saya anggap ini ya, jadi dari bisnis gitu yang ada dengan intelektual itu kita menjadi bersatu gitu kan, menemukan segala sesuatunya gitu ya untuk bisa mengembalikan pada pelayanan ya, pelayanan kepada customer kita dengan satu layanan tadi produk jasa ya, yang kebetulan itu adalah PPM, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi teman-teman di perpustakaan ini ya, sebagai pustakawan saya salut banget, telaten gitu. Bayangin dong kita cerewet mbak gitu dan mau cepet gitu ya. Itu yang namanya menurut saya ini adalah sebetulnya customer service oriented. Jadi itu yang menurut saya itu yang mungkin kalau saya bandingkan dengan tempat yang lain yang saya sekarang juga ada di beberapa, ada BUMN besar mbak punya perpustakaan juga, tapi nggak ada nyawanya seperti itu. Jiwa perilakunya seperti yang saya rasakan waktu di PPM enggak. Dan benar-benar itu jagain ruangan dan buku-buku aja. Sampai saya bilang ini sayang banget ya. Saya waktu itu ke BUMN besar ya, saya nggak usah sebut lah namanya. Besar banget ruangannya dan menurut saya anggaran juga ada, tapi tidak dimanfaatkan. Kayaknya nggak ada pegawai yang suka datang ke situ kecuali saya. Saya padahal anggota komite doang ya di perusahaan di situ ya. Saya suka mampir gitu kan. Ya lihat-lihat. Sebetulnya saya cuma pengen tahu kayak apa sih karena ruangannya besar gitu ya. Dan itu nggak pakai sumbangan-sumbangan dari mana-mana, enggak mbak. Semua bisa beli sendiri ya karena perusahaan itu memang secara finansial kaya lah gitu ya, bukan duafa gitu. Jadi maksud saya itu ya itu tadi, tapi nggak ada. Dan saya tanya, kamu nggak ada yang minjem ya? Bu jarang banget bu, kecuali Pak ini. Ada yang anggota komite lain yang juga dia suka ngajar. Nah yang suka minjem-minjem adalah para pengajar gitu ya, yang seperti itu. Jadi artinya ini yang tadi membedakan. Tapi dia juga nggak ada extra effort apapun seperti mempromosikan apa yang bisa diberikan gitu ya, layanan kepada para manajer. Menurut saya enggak, karena kebetulan kami tuh walaupun saya di komite, berhubung bosnya komutnya itu selalu bikin kajian. Saya sebagai anggota komite selalu mendampingi tim, ada tim kecil namanya perwira gitulah, kita sebutnya perwira karena mereka terpilih untuk membantu di Dewan Komisaris gitu kan, menjadi think tank juga gitu ya, untuk membuat kajian-kajian terkait dengan bisnis perusahaan tersebut. Itu ada riset. Nah riset itu kan mau ngomong kan harus nyari informasi ya seperti itu. Itu saya melihat pusinnya itu perpustakaan itu enggak begitu membantu menurut saya ya. Itu jadi yang pengalamannya sangat berbeda dengan dibandingkan ketika di PPM. Jadi gitu. sekali lagi saya sih berharap ya, makanya di sini soft skill dari seorang pustakawan itu menjadi sangat penting. Iya. Jadi bukan kondisi sekarang Nin. Ya, kalau menurut saya sekarang gitu. Ya, walaupun sekarang jadi meskipun dengan teknologi tinggi, soft skill masih perlu. Karena si pustakawannya juga kan dia secara hard skill-nya yang berkaitan dengan teknologinya dia juga ikutin ya. Kita juga akan jadinya terbantu juga gitu loh. Dia bisa kasih saran apapun gitu. Ini harusnya gini loh Bu, kalau Ibu nyari juga caranya begini, kalau menavigasi gitu kemana-mananya. Itu sebetulnya buat kami itu bermanfaat, apalagi kita udah ada umur nih ya sekarang gitu ya. Jadi artinya urusan begitu kadang gaptek ya. Itu menurut saya ini yang muda-muda, pustakawan muda, menurut saya teknologi tetap harus kekinian. Harus tetap mengikuti begitu ya, karena layanan informasi kan lebih banyak bisa jadi daring ya, artinya menjadi bukan sesuatu ya, online itu menjadi sesuatu yang nyata gitu ya. Iya, keniscayaan. Jadi kalau dulu kita memang ada di ruangan dan sebagainya, perpustakaan. Mungkin hal itu yang menurut saya yang harus dibangun. Jadi sebagai learner, sebagai pustakawan itu memang pembelajar kalau menurut saya. Dia sendiri harus juga excited kalau ada kliennya ini nanya tentang ini, tentang itu yang bisa berbeda-beda ya. Update informasinya. Apalagi kalau dia tadi melayani satu industri tertentu, dia coba dalamin. Karena menurut saya, dia akan bisa menjadi partner yang baik untuk konsultan sebetulnya. Jadi kalau dia mau cari tambahan, misalnya nih, kalau tadi bahwa ternyata secara remunerasi belum begitu bagus. Belum begitu bagus. Pusin ini bisa menjadi profit center menurut saya.
jual tadi bagaimana pelayanan memberikan informasi ini kepada kami para profesional gitu kan dengan sesuai kebutuhan, kan itu ada rate-nya gitu ya menurut saya yang bisa dibuat lah gitu ya secara formal aja gitu menurut saya kalau itu menjadi bisnis ya artinya menjadi bisnis orientasinya jadi menjadi profit center sangat mungkin. Jadi nggak usah kecil hati kalau ngandelin tadi memang hanya dari sistem remunerasi pasti values-nya dianggap kecil tadi karena ya mungkin hanya cuman dari jaga buku bisa jadi karena dalam job evaluation itu kan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu loh. Tanggung jawab utama dia apa? Oh, menjaga tidak ada kehilangan buku, tidak ada ini, bisa jadi kebersihan itu. Bisa jadi buku. Itu tidak ada yang lebih punya value lebih besar.